Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan pada Java. Nah, terdapat beberapa submateri yaitu inheritance, polymorphism, overriding, hak akses, interface, abstract class. Inheritance ialah penurunan sifat dan metode dari parent class kepada child class. Polymorphisme ialah suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Overriding ialah pemanipulasian suatu nilai metode dengan nama dan parameter yang sama. Hak akses ialah pemanajemenan pengaksesan sebuah atribut dan metode. Interface ialah berisi pendeklarasian metode kosong yang harus diimplementasikan pada kelas yang melakukan implements. Abstract class ialah berisi atribut dan metode yang bisa bersifat abstrak berupa kerangka yang harus dikembangkan dan tidak bisa dilakukan instansiasi. Tujuan dari kita mempelajari pewarisan ini untuk menghindari redundansi dan melaksanakan konsep reusability. Apa sih reusability itu? Jadi gini ya teman-teman, misalnya kalian itu menyintak atau membuat coding untuk membuat suatu halaman. Ternyata kita harus membuat 2-3 halaman dengan perbedaan sedikit. Cuma isinya saja, taruh saja ya. Nah, dengan konsep inheritance, kita bisa mewariskan sifat atau metode dari halaman 1 ke halaman 2, dari halaman 1 ke halaman 3, ataupun dari halaman 2 ke halaman 4. Nah, dengan cara itu kita akan jauh lebih mempersingkat proses pembuatan web kita ya. Nah, kalau kalian masih bingung, saya mempunyai konsep dasar object-oriented. Konsep dasar inheritance. Ini kasus pertama, kita mempunyai sebuah parent class bernama binatang dan memiliki atribut pernapasan, alat gerak, nama hewan, dan memiliki sebuah metode yaitu info. Metode ini akan menampilkan isi dari objek kita ya. Nah, terdapat 2 kelas turunannya yaitu herbivora dan carnivora. Di dalam herbivora kita akan menambahkan atribut jumlah gigi geraham, dan di kelas carnivora kita akan menambahkan atribut jumlah. Bukan NetBeans sekalian. Di sini kita buat 3 buah kelas ya. 3 buah kelas dulu. Kelas carnivora. Jadi kita akan mempunyai 3 buah kelas. Oke, 3 buah kelas. Kita masukkan atribut di sini bertipe data string bernama nama hewan, pernafasan, alat gerak. Nah, kita akan membuat sebuah konstruktor. Karena kita sudah belajar konstruktor, saya tidak akan menjelaskannya lagi. Binatang dengan 3 buah konstruktor. Copy saja. String. Oke. Nah, kita tambahkan keyword this seperti biasa. This nama hewan. This. Oke. This. Pernapasan. This. Alat gerak. Kita akan memiliki sebuah void bernama info.
Nama hewan titik 2 this nama hewan alat pernafasan this pernafasan alat gerak this alat gerak Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan pewarisan dengan menambahkan keyword extends, nama parent kelasnya, binatang. Nah, ada tanda seru di sini, kita cukup klik saja untuk memberitahukan bahwa terdapat sebuah konstruktor di parent class berjumlah 3 ya. Kita pastikan. Jadi supaya ini untuk memberitahu bahwa di kelas parent mempunyai sebuah konstruktor bertipe berjumlah 3 parameter ya. Kita tambahkan string Gigi Graham, kita akan memodifikasinya. Gigi Graham. Sip. Kita buat atributnya string Gigi Graham. Oke. Kita kopas aja ya biar cepat. Ke kelas Canifora. Kita extend lagi. Canifora extends binatang. Carnivora taring. Oh iya lupa, ini belum dikasih ya. This gitaring, oke. Sip. Nah, kita lakukan pembuatan objek ya. Nama hewannya, nama kelasnya binatang, hewan, kambing, new, binatang, nama hewan, kambing, paru-paru, alat geraknya, kaki. Oke, kita buat objek atau instansiasi objek pada kelas Canifora. Canifora kucing, new kucing, new Canifora kucing. Sisanya kopas saja. Ya. Oke, kopas saja.
herbivora, sapi, herbivora, sapi. 4. Nah, apakah ada typo? Oh, herbivore ini. Herbivore ya kawan. Kita kopas saja pemberitahuan ini, kita kopas ini ke bawah kan, kita beri pembatas supaya rapih. Ini pembatasnya kita kasih strip aja ya. Ini buat kucing, oke. Inilah gigit taring, kopas aja. Sapi, rahang, sapi, rahang. Oke, kita jalan metode info yang dimiliki kelas kambing, kelas binatang, info. Oke. Nah, kita coba running ya teman-teman. Running ini itu isi dari kelas binatang, yang ini isi dari kelas carnivora, dan yang bawah kelas herbivora ya. Nah, kan tadi kan saya sudah bilang bahwa saat kita melakukan pewarisan, kita itu akan bisa melakukan atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas parent. Jadi kita akan menggunakannya. Bisa aja ya ini. Kita copy semuanya. Setelah itu kita lakukan pembuatan override di kelas herbivora ini. Jadi ingat loh, override itu ialah suatu jenis polymorphism di mana kita akan membuat suatu metode dengan nama yang sama dan parameter yang sama. Jika overriding itu teknik polymorphism dengan menggunakan nama yang sama tapi parameter yang berbeda. Nah, di sini itu ada tanda seru ya. Klik saja untuk menunjukkan bahwa metode yang ini itu override. Supaya saat proses perundingan, program tidak bingung untuk membedakan antara info yang ada di kelas carnivora dan info yang ada di kelas herbivora atau parent kelasnya. Oke.
Sip. Nah, sama saat kita running pasti outputnya sama ya. Kita coba running. sapi.info kucing.info. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu abstrak class ya. Sama ya. Kita akan ke kelas materi selanjutnya, yaitu abstrak class. Kita klik, kita buat abstrak class pada metode binatang. Nah, lihat pasti ada sesuatu yang unik terjadi di bawah. Akan terjadi sebuah error di sini. Karena abstrak class tidak mungkin bisa membuat suatu objek sedangkan si kelas itu masih abstrak, maka akan terjadi error karena si komputer itu bingung harus membuat suatu objek dari kelas yang masih abstrak. Nah, jadi kita akan menghapus yang ini. Kita berikan kata abstrak ya. Sip. Tuliskan juga abstrak di sini ya. Coba bisa nggak ya jika kita melakukan abstrak. Oke, tidak bisa pada konstruktor. Berarti keyword abstrak tidak bisa dilakukan pada konstruktor ya. Pertama harus didefinisikan. Oke, kita hapus saja ini. Nah, sip. Oke, kita ke materi selanjutnya lagi, hak akses teman-teman. Di sini kita akan membuat suatu hak akses pada variabel yang ada di kelas binatang. Kita coba hak akses pertama, yaitu private. Nah, hak akses private ini hanya bisa dilakukan inisialisasi pada kelas yang berada saat si variabelnya itu didefinisikan. Jadi hanya dalam kelasnya, bukan kelas turunannya. Lihat ya, kalau misalnya kita pindahkan yang ini, ya kita pindahkan ke sini, pasti bisa. Nah, maaf. Nah, kan tidak error kan? Tapi di kelas yang lain akan error karena private ini tidak boleh didefinisikan selain di kelas tersebut. Kalau protected itu bisa diinisialisasi pada kelas parent dan kelas child kelasnya. Kalau tipe public bisa diinisialisasi di mana saja, tidak perlu mengenal kelas, di mana saja kita bisa menginisialisasikannya selama ada objeknya. Oke, untuk materi ini cukup. Kita akan berpindah pada kasus kedua, yaitu kasus interface ya. Di sini kita mempunyai sebuah interface bernama bangun data dan mempunyai metode yaitu luas, keliling, dan dua kelas yang akan melakukan implements kepada kelas bangun data, yaitu segitiga dan lingkaran. Di sini ada rumusnya ya. Rumus-rumusnya kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini saya mempunyai kasus 2 ya. Kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat suatu interface bernama bangun datar. Di sininya kita membuat dua buah void, yaitu luas, void keliling. Nah, di dalam interface
kita tidak bisa mendeklarasikan suatu atribut, maka akan error. Kita juga tidak bisa mendeklarasikan suatu konstruktor, akan error juga. Maka cukup setelah itu kita buat kelas segitiga yang akan mengimplement ke kelas bangun datar. Di kelas segitiga kita tambahkan atribut bertipe float, yaitu alas, tinggi, sisi atas, sisi A, sisi B, sisi C. Nah, di sini ada tanda error ya, kita klik aja. Ini itu menandakan bahwa si kelas belum melakukan implements. Biasa kita bikin constructor float A, T, SA, SB, SC. Float biar cepat. Kita copy. Nah, kita gunakan keyword this sama dengan A, this SA, T2 aja, T sama dengan T, this SA dengan SA, this SB sama dengan SB, this SC sama dengan SC. Nah, rumusnya luas itu luas sama dengan this A dikali this T dibagi 2. Kita berikan pemberitahuan atau penjelasan. So, luasnya adalah L. Luas. Oh, ini ada ambigu ya. Kalau saja dia nggak ambigu. L. Nah, kita buat untuk keliling. Call this SA ditambah this SB ditambah this SC kelilingnya adalah call. Kita buat kelas lagi lingkaran, implement bangun datar, copy aja cepatlah, kita copy aja. Nah, di sini itu kita akan membuat atribut R v, membuat konstruktor dengan satu buah parameter R. Kita kasih rumus di sini, this R sama dengan R v, this v sama dengan 3.14.
Di sini rumusnya yaitu V dikali R dikali R. Di sini rumusnya dua dikali V dikali R. Itu sama. Kita buat objeknya. Kita akan membuat objeknya. Segitiga siku U 3 2 3 3 3. Lingkaran bulat U lingkaran 4. Sip, kita jalankan metodenya bulat. Bulat siku luas kita coba running.